Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang sosok Uwais Al-Qarni ini, ya kemarin kita bahas tentang sosok tabi'in, perbedaan tabi'in dengan sahabat. Ya, kalau sahabat ini syaratnya memang harus 3 ya. Saya perjelas, sahabat ini menjadi sahabat Nabi, sahabat Rasul SAW itu syaratnya 3. Yang pertama apa? Laqiya bin Nabi, dia bertemu dengan Nabi, pernah melihat Nabi. Kemudian yang kedua, dia amana bihi, beriman kepada Nabi. Dengan apa-apa yang dibawa oleh Nabi dia beriman. Kemudian yang ketiga, dia adalah wa mata 'alal Islam, dan mati dalam keadaan Islam. Kalau ada salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka bukan sebagai seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Uwais Al-Qarni, beliau tidak termasuk sahabat karena apa? Dia ada satu syarat yang kurang. Apa syarat? Tidak bertemu Nabi. Ya. Beliau beriman sama Nabi. Beliau kangen luar biasa sama Nabi. Ya, berusaha sebisa mungkin supaya bisa ketemu Nabi, tapi selalu gagal. Pas datang melakukan ibadah haji, Nabi udah meninggal. Itu pun di masa siapa? Umar ibn Khattab. Ya. Kemudian Uwais Al-Qarni, beliau ini hanya memenuhi 2 syarat. Syaratnya apa? Beliau beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan, meninggal dalam keadaan Islam, tapi belum pernah bertemu Nabi. Maka beliau berarti bukan seorang sahabat, tapi seorang tabi'in. Ya. Kemudian kalau ada juga orang yang hidup semasa dengan Nabi, dia beriman kepada Nabi tapi murtad, bukan pula sebagai seorang sahabat. Ada yang sehidup dengan Nabi, masa hidupnya bersama dengan Nabi, dia tidak beriman kepada Nabi dan dia meninggal tidak dalam keadaan Islam, apalagi 2 syarat tidak terpenuhi, maka semakin berat untuk menjadi memenuhi kriteria sebagai seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, Uwais Al-Qarni, nama aslinya adalah Uwais ibnu Amir Al-Qarni. Jadi nama sukunya ini suku Al-Qarni yang ada di Yaman. Ya, Yaman ini terletak di selatan Jazirah Arab. Nah, jadi orang Quraisy ini dulu ketika musim dingin mereka dagangnya kemana? Ke Yaman. Karena apa? Kalau di Yaman ini musimnya relatif lebih panas. Jadi kalau dingin cari yang hangat-hangat kemana? Ke Yaman. Tapi kalau rihlata syitanya musim dingin mereka pergi ke mana? Ke Yaman. Tapi kalau wasaif musim panasnya mereka ke Syam. Syam ini berarti Jazirah Arab sebelah utara. Sekarang ada 4 negara yang berdaulat: Palestina, Suriah, Lebanon, dan Jordania. Itu mereka perginya kalau musim panas kemana? Ke Syam. Karena kalau Syam jadi musim panas, pas musim panas daerah sana agak sejuk. Nah, lebih adem. Kalau dibalik, kalau musim panas datang ke Yaman makin kepanasan. Ya makin panas dia kan. Maka musim dingin malah ke utara semakin dingin. Makanya orang Quraisy dulu ketika rihlatash syita'i was-saif mereka bepergian di waktu musim dingin itu mereka ke Yaman. Kemudian kalau musim was-saif musim panas mereka pergi ke mana? Ke Syam. Nah, Yaman ada di selatan Jazirah Arab. Uwais Al-Qarni, orang yang tidak viral di bumi, tapi viral Masya Allah di langit. Bahkan kita berbicara tentang Uwais Al-Qarni ini, di kabilahnya sendiri tidak terkenal. Ya. Tetapi kesolehan beliau ini terkenal di penduduk langit. Bahkan Nabi SAW pun dikasih tahu oleh malaikat Jibril bahwa ada umatnya yang bernama Uwais Al-Qarni, orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Dia punya ibu yang sudah tua dan lumpuh. Ya. Ibu yang tua dan lumpuh, dan selalu kemana-mana beliau gendong. Ya. Beliau gendong dan dia penuhi kebutuhan ibunya. Pekerjaannya apa? Dia orang yang miskin. Pekerjaannya ini hanya sebagai seorang pengurus atau pengembala kambing, atau orang-orang waktu itu orang Yaman punya unta atau punya kuda, dia yang ngurusin itu. Bahkan sebuah riwayat mengatakan beliau ini dapat upah seharinya itu paling banyak ini 1 dirham. 1 dirham ini kurang lebih 75.000 rupiah.
itu sebagai kuli bekerja sama orang, ikut sama orang. Ini nanti dibelikan untuk bahan makanan untuk dia makan bersama ibunya, dan sisanya dia bagi-bagikan. Bayangkan, bagi-bagian kepada tetangga-tetangga yang butuhin. Karena apa? Beliau ini nggak mau kalau ada sisa harta yang yang beliau simpan yang nanti akan menjadi pemberat hisab beliau. Maka dalam sebuah riwayat kalau kita ini punya jatah rizki, ya, punya uang yang bisa kita simpan untuk makan 3 hari ke depan, itu termasuk hartanya udah banyak, ya. Jadi kita ini punya duit, bisa kita bikin untuk makan 3 hari ke depan. Ini termasuk, kata ulama salafus saleh, ini minal muthqalin, ini orang yang berat hisabnya. Apalagi kita punya uang yang banyak ini kan. Tetapi jangan lupa, memang betul Abdurrahman bin Auf pernah dikisahkan masuk surga sambil merangkak. Gimana biar caranya bisa berlari dengan para sahabat lainnya? Maka banyak-banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu akan membersamai kecepatan masuknya surga bersama sahabat-sahabat yang lain. Nah, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, beliau bekerja sebagai pengurus binatang ternak yang dimiliki oleh orang Yaman saat itu. Jadi dari kabilah Al-Qarni, karena orang Arab ini punya keistimewaan, nama keluarganya itu selalu disandingkan. Dulu ketika mungkin Ustadz Uzzidin juga gitu, ketika daftar kuliah di Sudan, saya juga ketika waktu daftar kuliah disebutkan nama keluarganya. Saya bingung keluarganya keluarga apa kan. Saya orang Jawa, kalau orang Batak mungkin bisa misi Nasution, Harahap, Hasibuan, Simanjuntak, orang tahu gitu kan. Ki harap ngisi opo kan, keluarganya opo, dudu pria itu tuh, kita bukan darah biru ya kan. Bingung kita mau tulis keluarga apanya. Ya udah, kalah-kalahnya saya tanya sama orang panitianya di situ. Ya udah, kasih nama kakek mbah kamu aja. Ya udah, saya tulis nama mbah saya. Yang repot kan kalau mbahnya nggak kenal gitu kan. Nah, terus ini mau nulis keluarga siapa gitu kan. Nah, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, nah ini dari suku Al-Qarni, suku yang terkenal ya, yang cukup terkenal di Yaman. Tetapi Al-Qarni Uwais ini nggak terkenal di kalangannya, keluarganya sendiri, di kabilahnya dia nggak terkenal. Siapa Uwais? Nggak terkenal. Dan beliau ini memang nggak suka untuk dikenal oleh orang. Orang sekarang kan suka sering sekali pingin dikenal itu kan. Nah, karena kesolehannya, kezuhudannya, ya baktinya kepada orang tua ini mengakibatkan sampai Nabi ini menyampaikan satu riwayat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang ada seorang soleh yang bernama Uwais yang sangat terkenal di penduduk langit. Kalau kau bertemu dengannya, dan Nabi berpesan kepada siapa? Kepada sahabat Umar ibnul Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, untuk apa? Kalau kau ketemu dengan dia, maka mintalah doa kepadanya dan mintalah istighfar kepadanya. Artinya apa? Minta dia beristighfar kepada Allah untuk memohon ampunan kepada sahabat Umar dan Ali. Bayangkan, sahabat Umar dan sahabat Ali ini kan sahabat yang minal asyrah al-mubasysyirina bil jannah. Di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, tetapi apa? Ketemu Uwais, yang Uwais ini orang nggak kenal sama sekali. Orang Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib sangat terkenal, ya kan, sangat terkenal. Bahkan saya pernah baca sahabat Umar ini termasuk orang yang masuk 10 besar orang paling berpengaruh di dunia ini. Adalah salah satunya adalah sahabat Umar ibnul Khattab, mengalahkan sahabat-sahabat yang lainnya, ya kan. Nanti kalau ketemu minta doa sama Uwais dan minta istighfar sama dia. Bayangkan, siapa Uwais? Penasaran ini, Uwais ini siapa? Apakah dia seorang tokoh apa segala macam? Ini orang bikin kepo nih kalau sekarang, ya, nggak terkenal sama sekali. Tapi nah, pernah ada satu kisah Uwais Al-Qarni ini, saking kangennya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini ngumpulin bekal untuk bisa kemana, ke Madinah, berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau ini dikisahkan membeli kendaraannya waktu itu pasti binatang, ya, semacam kayak keledai seperti itu. Dia beli, keledainya kecil, dinaikin mati di tengah jalan, ya. Kemudian apa yang terjadi? Beliau ini kehabisan bekal, ya, pernah izin kepada ibunya,
lalu pingsan, ditemukan sama seorang kabilah, lalu dibawa ke Madinah, pingin bertemu dengan Nabi. Saya di mana? Di Madinah, bertemu dengan para sahabat, ingin bertemu Rasulullah. Ternyata Rasulullah sedang pergi keluar, dalam sebuah riwayat sedang berjihad. Maka tidak ketemu, maka nunggu lamanya. Beliau teringat dengan ibunya, memang nggak boleh lama-lama untuk pergi karena ibunya apa? Udah tua. Akhirnya beliau pulang, nggak dikenal sama sekali itu siapa orang, dan tidak pernah memproklamirkan saya Uwais Al-Qarni. Coba kalau dikasih tahu saya Uwais Al-Qarni, tentu para sahabat juga, wah ini orang yang dikatakan oleh Nabi. Enggak, memang sengaja nggak mau dikenal oleh orang. Kata Syekh Sya'rawi, Mutawalli Asy-Sya'rawi, kita ini orang biasa di hadapan orang yang tidak kenal sama kita, meskipun kita ini orang besar. Anahnu adi amama man la yarifuna, man la yarifuna. Kita ini orang biasa di hadapan orang yang nggak kenal kita. Ya, seorang lurah umpamanya, di situ lurah dia datang ke saat ini pakaian biasa, dia tidak dikenal, tidak dikenal oleh penduduk setempat, dia nggak mungkin orang ini oh monggo pak, tapi kalau dikenal kan masya Allah, orang pasti bangga seperti itu. Orang nggak dikenal, itu tidak akan rasa hormat kepada orang itu mungkin tidak seperti kalau dia mengenal orang tersebut, ya kan. Nah, beliau akhirnya pulang, ingat pesan ibunya untuk supaya segera pulang, jangan lama-lama ya. Sampai di satu perjalanan, sampai akhirnya memang ada orang-orang yang Yaman ya, yang datang ke mana menunaikan ibadah haji, sampai pada akhirnya beliau ini Uwais Al-Qarni tidak sampai bisa datang lagi karena harus ngurusin ibunya yang semakin sakit-sakitan. Sampai mereka ini semakin gempar berita tentang Uwais Al-Qarni. Setiap ada orang yang datang untuk menunaikan ibadah haji, sampai Nabi pun sudah wafat, sampai ganti khalifahnya Abu Bakar, kemudian sampai Umar. Sampai Umar ini selalu bertanya-tanya kepada setiap kabilah jamaah haji yang datang ke Makkah. Adakah di antara kalian yang bernama Uwais? Uwais siapa? Kami nggak kenal. Ya, kalau zaman sekarang kenal nggak sama Uwais kan? Siapa Uwais? Daftar haji berangkat tahun berapa kan itu? Yang sekarang aja nunggunya sampai 28 tahun, 30 tahun Jawa Tengah ya kan? Ini jangan-jangan ini bukan rombongan yang ini. Sekarang kan sudah terlist ya. Kalau dulu kan nggak, orang naik haji aja gitu, ada bekal itu dia naik. Itu kan nggak ada yang kenal, sampai akhirnya diberitakan oleh sahabat-sahabat Nabi tentang bagaimana kemuliaan sahabat Uwais Al-Qarni ini yang didoakan oleh penduduk langit. Sampai akhirnya ada satu kisah dari orang Yaman yang pulang ini merasa kepo dengan siapa Uwais Al-Qarni ini. Dia cari-cari yang namanya Uwais Al-Qarni, dan akhirnya pun ketemu, diundang dia ke rumah seorang pejabat yang ada di Yaman. Dia nggak mau, dia tidak mau ibaratnya cari muka di hadapan penguasa orang kaya. Beda dengan kebanyakan orang kalau dia ketemu sama orang yang berpengaruh, orang kaya segala macam, dia bangga. Mumpung ketemu diajak foto, kemudian di-share dan lain sebagainya, kan merasa bangga. Dia memang sengaja untuk menyembunyikan dirinya, dia nggak mau dikenal sama orang. Akhirnya sampai penguasa itu pun datang ke tempatnya Uwais, dia bingung, ada apa ini? Mau dikasih segala macam harta ya kan, untuk dia menjadi bekal hidupnya, dia nggak mau. Ya, karena dia lebih suka makan dari harta yang dia hasilkan dari keringat dia sendiri. Nah, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, sampai akhirnya ibunya ini pun meninggal, sampai beliau ini menunaikan ibadah haji, datang ke Makkah. Dan sahabat Umar ini dari awal beliau menjadi seorang khalifah, beliau menjadi khalifah dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah, 10 tahun, kurang lebih 10 tahun. Itu pada bulan haji pertama ditunggu, mana Uwais, ada Uwais, nggak ada Uwais. Sampai tahun yang terakhir ini merasa sedih ini Umar. Jangan-jangan saya tidak ditakdirkan bertemu dengan Uwais, jangan-jangan Ali nih yang lebih muda, seperti itu kan. Akhirnya apa yang terjadi di tahun yang terakhir itulah yang haji, di mana sahabat Umar ini sebelum beliau wafat, maka bertemulah dia dengan siapa? Uwais Al-Qarni rahimahullahu ta'ala.